Perkenalkan, nama saya Michelle Priscilla Jovanka dengan NIM 1212509 dari Prodi Teknik Lingkungan dari TP 46. Perkenalkan, nama saya Olivia Agnes, NIM 121150080 dari TPB 46, Prodi Teknik Geologi. Perkenalkan, nama saya Teddy Kurniawan dengan NIM 1211579 dari Program Studi Teknik Geologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Kurniawan dengan NIM 121150087. Permainan bola bekel merupakan permainan yang berasal dari daerah Jawa Timur, dan permainan bola bekel ini dimainkan oleh seluruh kalangan dimulai dari usia yang muda dan juga hingga dewasa. Dan jika di daerah Jawa Barat, bola bekel ini disebut dengan bekelan yang berarti bekel. Permainan bola bekel ini berasal dari budaya Belanda, dan kalau di Belanda itu permainan bola bekel disebut dengan bikel. Dan awalnya permainan bola bekel ini menggunakan bahan yang keras seperti contohnya logam atau tulang yang lain seperti tulang kambing dan juga domba. Nah, bola bekel ini terbuat dari bahan karet dan terdapat beberapa biji yang untuk dimainkan dalam bola bekel atau yang biasa disebut dengan kuuk, dan kuuk ini berjumlah 10-12. Cara bermain bola bekel cukup mudah, yaitu dengan kita melambungkan bola ke atas, dan selagi bola melambung ke atas, kita menaburkan biji-biji atau kuuk tadi. Kemudian kita menangkap bola sesuai dengan jumlah kuuk yang kita ambil. Seperti contohnya dalam satu itu disebut dengan mie hiji, lalu untuk dua yaitu mie dua, dan begitu pun sampai kuuk terambil semua. Jadi dalam bola bekel tingkatannya itu akan semakin sulit. Pada tingkatan kedua, biji-biji atau kuuk itu tadi akan dibalikan kemudian diambil. Nah, dalam permainan bola bekel ini terdapat beberapa istilah. Yang pertama itu gudir. Nah, gudir ini yaitu kita tidak boleh menyentuh kuuk lain atau biji lain saat kita sedang bermain. Lalu yang kedua ada dicok-crok. Nah, di cok-crok ini kita tidak boleh mengambil kuuk dengan double. Jadi misalnya pada level 1 kita hanya boleh mengambil satu kuuk saja. Dan kita tidak boleh menggunakan dua tangan saat mengambil kuuk ataupun menangkap bola. Nah, selanjutnya ini ada kar. Nah, kar ini saat kita menebar kuuk atau biji, pemain yang lain itu menghadap ke atas. Lalu ada kuk. Nah, kalau terjadi kuk ini yaitu saat biji ataupun kuuk itu menghadap ke bawah, jadi kita dinyatakan kalah. Selanjutnya adalah manfaat dari bermain bola bekel. Yang pertama adalah melatih koordinasi visual dan juga motorik. Karena saat kita akan menangkap bola dan juga menangkap kuuk, tangan kita akan terlatih bergerak dengan cepat namun juga dengan hati-hati. Lalu selanjutnya adalah melatih jari-jari tangan kita. Karena saat kita akan mengambil kuuk, tangan kita akan lebih hati-hati, kita bisa mengendalikannya agar tidak mengenai kuuk yang lain. Selanjutnya adalah melatih konsentrasi. Nah, konsentrasi ini akan diperlukan saat kita akan mengambil kuuk agar tidak mengenai kuuk yang lain sehingga terjadi gudir. Lalu selanjutnya melatih sportivitas, demokrasi, dan yang paling penting melatih kejujuran. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan engklek. Permainan engklek dalam bahasa Jawa merupakan permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar dengan menggambarkan kotak-kotak di atas tanah, aspal atau pelataran semen, kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Sebelum melakukan permainan ini, kita harus menggambar dulu 5 segi 4 dempet vertikal, kemudian di sebelah kanan dan kiri diberi lagi sebuah segi 4. Permainan ini bisa dimainkan sendiri atau bersama pemain lainnya. Untuk mengundi urutan pemain, kita bisa melakukan dengan home pimpa atau sweep. Untuk main engklek, pemain harus memiliki sebuah gaco atau batu, biasanya berupa potongan genteng atau batu yang pipih.
Gaco itu dilemparkan ke kotak pertama. Lalu pemain melompat-lompat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak lainnya secara berurutan, kecuali kotak di tempat gaco itu mendarat. Lalu pemain kembali ke tempat asal tetap dengan cara melompat dengan satu kaki sambil mengambil gaco. Karena pemain harus melompat dengan satu kaki, maka permainan ini diberi nama engklek. Artinya melompat-lompat dengan satu kaki. Tetapi ada juga yang menyebutnya dengan permainan taplak gunung, sudamanda atau sondamanda. Untuk selanjutnya, pemain melemparkan gaco ke ruang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Kalau pemain sudah menyelesaikan semua kotak, pemain harus melempar gaco ke gunung dan mengambilnya dengan badan membelakangi gunung. Bila berhasil mengambilnya, berarti satu permainan selesai. Pemain berhak mendapat satu kotak yang diberi tanda bintang dan tidak boleh diinjak pemain lain. Pemain akan diganti dengan pemain lain bila gaco masuk ke kotak yang salah atau pemain menginjak batas-batas kotak yang lumayan sempit. Dalam permainan ini, pemenangnya adalah pemain yang memiliki bintang yang terbanyak. Permainan layang-layang. Layang-layang adalah salah satu permainan tradisional yang dimainkan oleh berbagai kalangan. Sejarah menyebutkan bahwa layang-layang bermulai dari Cina sekitar 2500 tahun yang lalu, kemudian menyebar ke negara-negara yang lain. Namun, pada tahun 2002 ditemukan sebuah lukisan di salah satu gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, yaitu berupa gambar seseorang yang sedang menerbangkan layang-layang, dan diyakini merupakan layang-layang yang sama dengan tradisi layang-layang Muna, yang dilestarikan turun-temurun hingga sekarang, yaitu layang-layang kahati atau daun. Daun yang digunakan untuk membuat layang-layang adalah daun klopo yang sudah kering. Penggunaan layang-layang digunakan untuk mengukur jarak yang harus ditempuh pasukan untuk menuju wilayah musuh sebagai alat bantu nelayan untuk memancing. Di Eropa dan Amerika Serikat, layang-layang juga pernah digunakan untuk kebutuhan penelitian. Adapun manfaat bermain layang-layang, yaitu membuat tubuh bergerak. Ketika menerbangkan layang-layang dapat membuat tubuh aktif bergerak, jantung lebih sehat, aliran darah lebih lancar, otot pun jadi lebih kuat. Bermain layang-layang mengharuskan mata kita untuk melihat jauh ke atas langit. Hal tersebut membuat otot dan saraf mata kita jadi lebih terlatih. Permainan bisa meringankan kelelahan pada mata serta mencegah terjadinya miopi atau rabun jauh. Adapun manfaat dari sinar matahari saat tubuh terkena sinar matahari, sebagai beberapa manfaat kesehatan sebagai meningkatkan produksi vitamin D, meningkatkan kualitas tidur, serta membantu penyembuhan gangguan kulit, mengurangi stres. Melihat layang-layang terbang perlahan pun mampu memberikan relaksasi pada pikiran dan mengurangi stres. Di sini saya akan membahas tentang kelereng. Kelereng adalah salah satu permainan tradisional di Indonesia. Nah, permainan kelereng ini mulai populer di Indonesia, khususnya daerah pedesaan. Permainan kelereng ini dimulai populer di Eropa, di Amerika, dan di Asia pada abad ke-16 sampai 19. Permainan ini dimulai dari peradaban Mesir kuno sejak 30.000 tahun sebelum Masehi. Nah, ukuran bentuk kelereng sendiri seperti bola kecil yang memiliki diameter 1,25 cm dan memiliki berat sekitar 10 gram. Permainan ini biasanya dilakukan di lapangan dan diperlukan gambar lingkaran di tanah atau aspal sebagai tempat untuk mengumpulkan kelereng hasil pasangan dari setiap peserta permainan. Adapun manfaat bermain kelereng yaitu meningkatkan kemampuan kognitif seperti melatih konsentrasi, meningkatkan kemampuan dalam mengatasi sebuah masalah, menciptakan strategi dan konsentrasi agar kelereng yang dimainkan bisa mendekati lubang. Nah, yang selanjutnya meningkatkan kemampuan dalam perkembangan sosial serta melatih kerja sama sesama manusia. Dengan bermain kelereng, seseorang akan mendapatkan manfaat berupa rasa kepercayaan diri yang meningkat, menumbuhkan rasa sportivitas dan empati, serta belajar mengambil keputusan bertanggung jawab. Nah, kita akan melakukan praktek permainan kelereng. Langsung saja. Duluan tadi, nyetel duluan. Nah, deketin sini. Untuk melakukan permainannya yaitu disentil. Gini nih. Nih, Pari main. Sekian materi
permainan tradisional tentang kelereng. Saya David Kurniawan, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.